Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Diva Safriana Saputri, Safa Salsabila, Cici Rama Safitri, Salsa Sulistia Mailani, Muhammad Riwibowo, dan Muhammad Irham Dafa. Di sini kami ingin mempresentasikan proyek fisika tentang membuat kincir air sederhana. Pembahasan 1. Tujuan pelaksanaan proyek. 2. Pengertian kincir air. 3. Alat dan bahan pembuatan kincir air sederhana. 4. Cara pembuatan kincir air sederhana. 5. Hasil pengukuran. 6. Prinsip kerja kincir air sederhana. 7. Hubungan antara prinsip kerja alat kincir air sederhana dengan prinsip kerja PLTA. 8. Kesimpulan proyek. Tujuan pelaksanaan proyek. Yang pertama, mengetahui pengertian dari kincir air. Yang kedua, mengetahui cara membuat kincir air sederhana. Yang ketiga, mengetahui dan memahami prinsip kerja alat kincir air sederhana. Yang keempat, mengetahui hubungan antara prinsip kerja alat kincir air sederhana dengan prinsip kerja PLTA. Pengertian kincir air. Kincir air adalah suatu alat yang digerakkan oleh tenaga air untuk mengubah energi air menjadi energi mekanik berupa putaran poros. Kincir air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk pembangkit tenaga listrik, irigasi, pengairan untuk pertanian, dan objek wisata. Alatnya ada lem tembak, lem Cina atau lem power glue, penggaris, spidol, kunci L 2,3 mm, dan gunting. Bahannya ada stik es krim, 6 buah sendok plastik, dinamo 24 volt, cap bor mini 2,3 mm, multimeter, kabel, tusuk gigi, dan air. Berikut video cara pembuatan kincir air sederhana. Pertama, tandai stik es krim dengan spidol di sekitar ujungnya, lalu gunting dan buatlah sebanyak 4. Tempelkan stik es krim potongan tadi berbentuk kotak menggunakan lem Cina. Tempelkan 10 buah stik es krim di sisinya berbentuk persegi. Gunting stik es krim berbentuk trapesium sama kaki, kemudian tempelkan di depannya. Gunting stik es krim sepanjang 6 cm sebanyak 2. Kemudian gunting stik es krim sepanjang 7 cm. Letakkan dinamo di atasnya, kemudian tempelkan stik es krim sepanjang 6 cm di sampingnya dan stik es krim sepanjang 7 cm di atas dinamonya menggunakan lem tembak. Selanjutnya, gunting stik es krim sepanjang 3,5 cm sebanyak 3, lalu tempelkan. Tempelkan stik es krim tadi di belakangnya. Gunting tusuk gigi sepanjang 4 cm. Kemudian gunting sendok sebanyak 6, lalu tempelkan ke tusuk gigi. Pasangkan kabel pada dinamo. Selanjutnya, pasangkan cak bor mini pada dinamo, kemudian bautlah menggunakan kunci L. Masukkan baling-baling ke dalam cak bor mini. Berilah lem tembak di sekitar dinamo agar dinamo tidak jatuh. Ukur stik es krim, kemudian gunting, lalu tempelkan di belakangnya. Tempelkan 3 stik es krim dan buatlah sebanyak 4, kemudian tempelkan berbentuk kotak. Tempelkan stik es krim tadi ke rangkaian kincir air yang sudah jadi. Atur posisi saklet ke 10 ampere. Hubungkan kabel prop merah ke dalam jack bertulisan 10 ampere dan prop hitam bertulisan COM. Lalu sambungkan kabel prop multimeter ke kabel dinamo. Kemudian jalankan kincir air yang telah dibuat dengan menggunakan keran air, lalu lihatlah hasil pengukurannya. Hasil pengukuran. Dari hasil pengukuran tersebut, maka arus yang didapatkan pada alat ukur multimeter yaitu 0,21 ampere. Prinsip kerja kincir air sederhana. Prinsip kerja alat kincir air sederhana ini adalah air yang mengalir dari keran akan jatuh ke arah putaran kincir sehingga mengakibatkan kincir berputar sesuai dengan arah putaran kincir. Pada saat kincir berputar, putaran kincir ini akan menggerakkan dinamo dan menyimpan energi dari gerakan tersebut. Kemudian energi tersebut disalurkan melalui kabel yang telah disambungkan oleh kabel multimeter. Aliran air yang lebih cepat memiliki kekuatan yang lebih besar sehingga angka pada alat ukur multimeter dapat bergerak. Hubungan antara prinsip kerja alat kincir air sederhana dengan prinsip kerja PLTA adalah sama-sama bekerja dengan cara mengubah energi air yang mengalir menjadi energi mekanik dan dari energi mekanik menjadi energi listrik.
Air yang jatuh mendorong baling-baling sehingga menyebabkan kincir atau turbin air berputar. Perputaran tersebut dihubungkan akan menghasilkan energi mekanik yang dikonversi melalui generator atau dinamo menjadi energi listrik. Kesimpulannya, dari hasil percobaan tersebut terbukti bahwa kincir air dapat berputar saat air mengalir mengenai kincir. Aliran air yang menggerakkan kincir air kemudian menggerakkan generator atau dinamo, sehingga dihasilkan energi listrik. Semakin kuat air mengalir mengenai kincir, maka bila-bila pada kincir air akan berputar semakin kuat. Dan semakin cepat aliran air, maka semakin besar pula energi yang dihasilkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa energi air pada kincir air dapat menghasilkan energi listrik. Sekian dari kami, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.